Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di. Sebelum kekuatan tinju Sue menghantam tubuh Xiaoyan, dalam sekejap Xiaoyan telah mundur sejauh 3 kaki. Kemudian dia mengambil 3 kaki. Xiaoyan mengayunkan penguasa berat yang membuat lautan api langsung menyebar seketika. Dan kekuatan ledakan tersebut juga langsung menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Bahkan Su Xing dan Sue juga langsung terbungkus dalam lautan api. Sehingga mereka berdua segera bergegas keluar dari lautan api, dengan api masih menyala di tubuh mereka. Dan ekspresi mereka juga tiba-tiba berubah, karena mereka menemukan bahwa nyala api di tubuh mereka tidak dapat dipadamkan, yang menyebabkan darah terus mengalir dari sudut mulut mereka. Dan mereka terhuyung-huyung sedikit sebelum mereka dapat menstabilkan diri. Bagaimanapun, nyala api abadi Xiaoyan akan terus-menerus melap vitalitas dan energi mereka secara perlahan. Setelah lautan api terkena dampak ledakan, dia dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan muncul dengan satu tangan memegang penguasa berat dan sosoknya berdiri tegak. Tepat ketika melihat Xiaoyan muncul, Xiaoyan menatap ke arahnya keduanya dengan dingin, dan dia segera menemukan bahwa Sue yang paling ujung berdiri dengan ekspresi dingin. Bahkan niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Namun sepertinya tatapannya tidak ditunjukkan pada Xiaoyan, melainkan ke arah Su Xing, karena dia tidak mengizinkan untuk bergabung sejak awal, dan mengikuti trik liciknya. Untungnya, dia adalah orang kuat di keabadian dewa, tapi Su Xing sangat bodoh. Jika tanpa perlindungan Taisu, dia mungkin sudah lama mati. Pada saat ini, kedua orang itu di medan perang sedang melihat ke arah Xiaoyan. Meskipun luka di tubuhnya pulih dengan cepat, tetapi nyala api Xiaoyan tidak dapat dipadamkan, sehingga mereka berdua merasa tidak nyaman, karena mereka juga merasakan bahwa vitalitas mereka terus terkuras. Saat Xiaoyan berbalik menghadap mereka berdua dan berbicara dengan lembut. Apakah hanya ini kekuatan Anda? Pria sombong, jika Anda tidak menggunakan sihir, saya bisa membunuh Anda dengan satu pedang, kata Su Xing dengan marah. Namun sebelum bereaksi, dia tidak bisa merasakan jiwanya, seolah-olah dia sudah mati, karena Sue jelas tidak puas dengan pengaturan ini. Sebelum Su Xing menyelesaikan kata-katanya, dia memimpin dan melangkah dengan telapak kakinya. 2 set baju besi lengkap muncul di tinjunya. Tuar! Kekuatan kekerasan terkondensasi menjadi pusaran air di bawah mata air kosong. Dan suara meledakan sonik yang keras keluar, seolah-olah bahkan ketiadaan pun terguncang dan terpelintir olehnya. Bagaimanapun, kekuatan tempur keduanya tidak lemah dan jauh lebih kuat dari dewa abadi yang dimusnahkan Xiaoyan sebelumnya. Aturan yang menginspirasi hanya sebutir debu. Sue dengan marah berkata dengan tegas. Kemudian tinjunya yang seperti gunung menyapu ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan, seluruh kehampaan tampak gemetar dan dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Saat berikutnya, api 3 warna keluar dari tubuh Xiaoyan dan 6 tanda bintang berkedip di antara alisnya Xiaoyan. Lagi pula, selain kekuatan tubuh fisik, kekuatan sumber asa dari hati api dan jantung guntur juga dapat menggandakan kekuatan tempurnya lagi. Jadi Xiaoyan ingin mencoba menggabungkan kekuatan 3 jenis jantung guntur dan 3 hati api, karena di bawah keseimbangan pagoda Xinjiang Suling. Mereka tidak mengecualikan satu sama lain. Segera, 6 kekuatan sumber asa yang berkumpul di tubuh Xiaoyan dengan cepat berkumpul di lengannya. Kemudian, Xiaoyan mengambil langkah maju dengan telapak kaki dan membentuk kepalan tangan berbentuk busur untuk membangun kekuatan di pinggang dan langsung mengayunkannya. Tuar! Tepat ketika kedua tinju bertabrakan dengan sengit di udara, mereka seperti 2 meteorit yang bertabrakan, kemudian meledak dengan dampak yang mengerikan.
yang menyenangkan seluruh kehampaan segera beriak seperti gelombang. Mungkin jika mereka tidak berada di laut ketiadaan, tidak ada bintang atau ruang angkasa yang mampu menahannya. Dan untuk sementara waktu, keseimbangan masih terbentuk dan tidak ada pihak yang mundur. Namun, yang dipahami dengan jelas oleh Susing adalah bahwa Sue dapat menghancurkan lawan-lawannya dengan kekuatan absolut. Tapi bagaimana orang ini bisa menangkapnya dengan kekuatannya? Bahkan semua orang Taishu yang melihatnya sedikit terkejut. Mereka merasa luar biasa saat melihat Xiaoyan. Dia hanya berada di tingkat pertama keabadian dewa, tapi dia mampu menangkap serangan Sue. Api dan guntur dalam diri orang ini adalah sumbernya asal mula. Jika dibandingkan dengan aturan masih lebih lemah, dan saya tidak tahu seberapa kuatnya pukulan orang ini. Jika berada di alam yang sama, yang pasti pukulan orang ini pasti akan sangat menakutkan. Su Wanshan melihat petunjuk itu sekilas, dan ada tatapan serius di matanya. Dia sedang memikirkan seberapa besar peluang dia untuk menang jika dia bertarung melawan Xiaoyan secara langsung. Karena meskipun alam Xiaoyan jauh lebih rendah darinya, sumber asal-usul yang dimiliki Xiaoyan dapat menutupi kekurangannya, dan bahkan lebih kuat. Karena rasa penindasan yang dipancarkan Xiaoyan juga tidak seperti berada di keabadian dewa yang pertama. Memikirkan hal ini, Su Huananyan menjadi semakin bingung dan semakin sulit untuk membuat penilaian akurat tentang kekuatan Xiaoyan. Jadi dia hanya bisa terus mengamati perubahan di lapangan. Pada saat ini, gelombang energi menakutkan terus meledak di antara kedua tinju mereka berdua. Terus-menerus saling menekan, namun kedua belah pihak menolak untuk menyerah. Mereka terus bertarung dengan kekuatan absolut. Tapi Xiaoyan juga tahu jika ini terus berlanjut maka dia yang akan dirugikan. Bagaimanapun dia sepenuhnya mengadakan fusi dengan avatar Jintan, sehingga kekuatan Xiaoyan bisa mencapai tingkat ketiga keabadian dewa. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menerima pukulan ini. Jadi dalam konsumsi seperti itu, avatar Jintan tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menemukan cara untuk membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Segera pikiran Xiaoyan bergerak, namun dua yang mulia dari Taishu di depannya sangat kuat. Metode Xiaoyan tidak sebanding dengan pukulan Sue di depannya, atau berisi seluruh niat dari keterampilan bertarung kuno yang sunyi dan dikembalikan setelah kematian Xiaoyan saat ini. Tepat ketika Susing melihat keduanya mengalami jalan buntu, bagaimana Susing bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Meskipun tidak peduli apa yang dilakukan kedua tim ini, Xiaoyan selalu ingin memperlihatkan punggungnya. Jika tidak, ada momentum yang menghancurkan pasti akan terjadi. Lihat, kali ini saya pasti akan membunuh Anda. Sambil berbicara, Susing mengayunkan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan. Kemudian cahaya hitam menembus ke langit. Dan energi pedang tajam Susing meraung dengan kekuatan memotong langit dan bumi, terlepas dari segalanya. Kecepatannya juga sangat cepat dan dia muncul hampir seketika di belakang Xiaoyan. Dalam sekejap mata, guntur di kaki Xiaoyan sudah siap, dan serangan diam-diam terhadap Susing secara alami sesuai dengan rencananya. Namun, tepat ketika Xiaoyan hendak menghindar dengan kilatan guntur ekstrim, tinju Sue tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan dia meremas tinju Xiaoyan dengan keras. Terlepas dari resiko apakah dia juga akan terluka, tetapi pada saat yang sama, kelima jari Xiaoyan patah. Daging dan darah di seluruh lengan bawahnya meledak, sehingga darah Xiaoyan menyebar ke batang lehernya. Tampaknya mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam tentang keinginan untuk melarikan diri. Tapi Sue terus menundukkannya dengan cara apapun. Hanya untuk memenggal kepala Xiaoyan di bawah pedang Susing. Pada saat kritis, selama Xiaoyan tidak bisa mengelak, ini cukup untuk melukai Xiaoyan hingga dia tidak bisa lagi bertarung, atau bahkan mati secara langsung. Tiba-tiba kulit Xiaoyan sedikit berubah, karena cahaya hitam di belakangnya sudah datang, dan dia tidak bisa menghindarinya dengan kekuatannya. Pada saat ini, Xiaoyan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri.
Jika dia tidak ingin dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang ini, Xiaoyan hanya dapat menggunakan tubuh jiwanya untuk secara paksa mengerahkan kekuatannya. Dan pada saat ini, dia harus meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Namun ini masih tidak cukup. Bagaimanapun kekuatan Su Xing begitu kuat, hingga dipenuhi niat kabut hitam yang sangat kejam. Tepat ketika Xiaoyan merasa putus asa, tiba-tiba sebuah cahaya melintasi di mata Xiaoyan dengan sangat menakjubkan. Kemudian sebuah cahaya dingin keluar dari tengah alisnya, dan dengan cepat cahaya itu langsung memblokir pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan. Pada saat yang sama, potongan cahaya hitam ini berubah menjadi cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menyelimuti tubuh Su Xing dengan malu-malu. Seolah-olah cahaya dingin itu dapat menembus segalanya, yang membuat sosok Su Xing tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, di antara banyak mata yang melihat pertempuran itu, tubuh Su Xing tiba-tiba berubah menjadi patung es. Adapun cahaya dingin yang keluar dari alis Xiaoyan adalah kristal es yang diberikan oleh Raja Iblis Tianwu, yang dikatakan bahwa kekuatan kristal es ini dapat melukai parah dan bahkan membunuh orang kuat di keabadian dewa tingkat ketiga. Dengan 9 sumber asal, awalnya Xiaoyan melebih-lebihkan kata-kata Raja Iblis Tianwu. Tapi Xiaoyan saat menghadapi situasi hidup dan mati, Xiaoyan tidak punya pilihan untuk menggunakannya. Namun saat melihat keadaan Su Xing, Xiaoyan cukup tercengang. Jadi dia tidak ragu-ragu saat ini, matanya tertuju pada Su Wei yang meraih tinjunya, dan dia akan membunuh siapapun yang masuk lebih dulu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.